Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana kisah sahabat yang mengulang-ulang Al-Ikhlas? Apakah bisa dijadikan dalil untuk membuat amalan baru, untuk berkreasi? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Nabi sudah bersabda, barang siapa man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Dan ketika Nabi masih hidup, maka Nabi saat itu bisa memberi rekomendasi untuk melanjutkan amalan itu atau menghentikan amalan tersebut. Tetapi ketika Nabi sudah tidak ada, maka tugas kita adalah ittiba kepada Nabi. Dan faktanya surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang sahabat tadi itu dilakukan oleh sahabat itu seorang diri, tidak dilakukan secara bersama-sama, dilakukan di ruang publik. Maka itu tadi dalil saya bahwasanya ketika kita mengamalkan suatu amalan yang sifatnya ibadah mutlak, silahkan diulang-ulang secara pribadi, tidak masalah. Jangan mau zikir, tasbih, tahlil, takbir jumlahnya berapapun tapi pribadi itu tidak apa-apa. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah yang membuat simpul-simpul, lalu beliau berzikir dengan menghitung simpul-simpul, itu boleh kalau sifatnya pribadi, tidak dilakukan di ruang publik, tidak menjadi ketentuan bagi jamaah tertentu, itu boleh saja yang sifatnya pribadi. Sebagaimana sahabat tadi yang kita baca di kitab hadis ini mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu boleh mengulang-ulang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sifatnya adalah pribadi sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Itu tidak masalah, dalilnya jelas. Tapi kalau adakah ceritanya kemudian sahabat ini mengundang orang lain kemudian untuk mengamalkan bersama-sama dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu? Tidak ada. Nah, tapi kalau ibadah yang mutlak semacam tasbih, takbir, tahlil, maka silahkan yang sifatnya pribadi. Sebagaimana kasusnya sahabat Abu Hurairah pribadi, sebagaimana kasus dalam sahabat ini membaca Al-Fatihah diulang-ulang dalam kitab ini tadi, itu sifatnya pribadi. Itu monggo saja. Tetapi kalau kemudian dijadikan sebagai amalan yang diumumkan di ruang publik, maka itu menyerupai syariat dan itu tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau sudah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, dan tidak ada dalil dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Dan para sahabat ketika sahabat itu masih hidup, maka sahabat saat itu ketika melakukan sesuatu, maka ada yang kemudian disetujui Nabi dan ada pula yang ditolak oleh Nabi. Maka ketika Nabi masih hidup, kita bisa tahu amal itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, ketika Nabi sudah tidak ada, maka sikap kita adalah ittiba, tinggal mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berkreasi dalam urusan ibadah. Ibadah itu tinggal copy paste, tidak perlu diedit, tidak perlu di-cut, tidak perlu ditambah. Nah, jadi sudah ikuti saja tuntunan yang sudah ada. Wallahu alam bishawab.